Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham Yusuf dengan NIM 230101110157 dari kelas PAIE semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil resum dari matkul analisis pengembangan kurikulum dari jurnal yang dikirim oleh Bapak dosen. Jurnal yang pertama yaitu konsep kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan pedoman tertulis yang digunakan guru sebagai dasar dalam menyelenggarakan pembelajaran. Kurikulum berisi rencana, tujuan, materi, serta cara pelaksanaan pembelajaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam perkembangannya, kurikulum di Indonesia telah mengalami banyak perubahan mulai tahun 1947 hingga kurikulum 2013 dan revisinya. Sebelum tahun 2004, kurikulum bersifat sentralistik. Setelah itu, sekolah mulai diberi kewenangan untuk mengembangkan kurikulumnya masing-masing. Secara umum, kurikulum selalu dirancang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu fungsi kurikulum. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman bagi berbagai pihak dalam dunia pendidikan. Bagi guru, kurikulum menjadi acuan mengajar. Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum menjadi dasar dalam melakukan supervisi dan pengelolaan sekolah. Bagi orang tua, kurikulum menjadi pegangan dalam mendampingi anak belajar. Sedangkan bagi masyarakat, kurikulum menjadi pedoman untuk mendukung pendidikan. Kurikulum juga berfungsi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, menjaga kesinambungan antar jenjang pendidikan, dan mempersiapkan tenaga terampil yang dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya yaitu komponen-komponen kurikulum. Kurikulum terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama itu tujuan, yaitu menjadi arah pembelajaran di tingkat nasional hingga internasional. Yang kedua yaitu isi, berupa pengalaman dan materi belajar yang harus dikuasai oleh siswa atau peserta didik. Yang ketiga yaitu metode atau strategi, yaitu cara atau pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan proses belajar. Yang terakhir yaitu evaluasi, yaitu berfungsi menilai efektivitas pembelajaran dan pencapaian tujuan. Selanjutnya yaitu jurnal yang kedua dengan judul Prinsip Pengembangan Kurikulum. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Kurikulum dipandang sebagai sarana untuk meneruskan nilai budaya, pandangan hidup, serta cita-cita masyarakat mengenai sosok manusia ideal di masa depan. Karena itu, kurikulum harus selaras dengan tujuan pendidikan nasional dan menggambarkan nilai moral, sosial, serta intelektual yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu landasan psikologis. Landasan ini memusatkan perhatian pada perkembangan dan cara belajar siswa. Yang pertama yaitu psikologis perkembangan, memberikan gambaran tentang tahap tumbuh kembang anak dan menjadi dasar penyusunan materi dan metode belajar. Yang kedua, psikologis belajar menjelaskan bagaimana siswa memahami informasi. 3 teori yang berpengaruh dalamnya yaitu behavioristik yang menekankan pembiasaan, kognitif yang menekankan proses berpikir, dan humanistik yang menekankan perkembangan diri secara utuh. Selanjutnya yaitu landasan sosiologis. Kurikulum harus mencerminkan kondisi sosial masyarakat yang beragam, menghargai perbedaan, serta membantu siswa memahami kehidupan sosial di sekelilingnya. Sekolah dipandang sebagai agen perubahan sosial, sehingga kurikulum harus responsif terhadap pluralitas masyarakat. Selanjutnya yaitu landasan historis.
Sejarah perkembangan kurikulum memberi pembelajaran penting bagi penyusun kurikulum agar mampu memperbaiki kekurangan sebelumnya dan merancang kurikulum yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Selanjutnya yaitu landasan ilmiah. Kurikulum harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, isi kurikulum tidak boleh tertinggal dari perkembangan sains, teknologi, dan kebutuhan dunia modern. Serta harus menyiapkan peserta didik agar cakap dalam menggunakan teknologi dan mampu berpikir tingkat tinggi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perkembangan kurikulum. Yang pertama yaitu relevansi. Relevansi yaitu sesuai perkembangan siswa, masyarakat, dan zaman. Yang kedua, fleksibilitas. Dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah dan karakter peserta didik. Yang ketiga yaitu kontinuitas. Memiliki kesinambungan antara jenjang dan tingkat materi. Yang keempat yaitu efisiensi dan efektivitas. Dapat dilakukan dengan optimal dan mencapai tujuan. Yang terakhir itu keseimbangan, memuat pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara proporsional. Selanjutnya yaitu prinsip khusus untuk setiap komponen kurikulum. Yang pertama, tujuan pendidikan harus selaras dengan visi lembaga dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, isi kurikulum mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dirancang secara sistematis dan sesuai perkembangan siswa. Yang ketiga, strategi pembelajaran harus aktif, bervariasi, kontekstual, dan mencakup ranah kognitif, efektif, serta psikomotorik. Yang keempat, media pembelajaran dipilih berdasarkan kemudahan akses, efektivitas, dan kesesuaiannya dengan tujuan. Yang terakhir yaitu evaluasi, dilakukan secara objektif dan menyeluruh untuk menilai keberhasilan serta memperbaiki kurikulum. Selanjutnya yaitu jurnal ketiga yang berjudul Kurikulum Merdeka, Tantangan dan Dampak. Penerapan kurikulum menjadi salah satu langkah besar untuk menghadirkan pendidikan yang lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Kurikulum tidak hanya mengubah cara belajar, tetapi juga mengubah cara pandang sekolah terhadap peran guru, proses belajar, dan perkembangan karakter siswa. Berbagai temuan dari penelitian menunjukkan bagaimana kurikulum ini membawa perubahan berarti, sekaligus memunculkan tantangan yang perlu direspon secara tepat agar hasilnya optimal. Yang pertama yaitu pergeseran paradigma pendidikan. Kurikulum Merdeka mengajak sekolah untuk meninggalkan cara belajar yang terlalu bergantung pada guru. Kini, guru bukan hanya mengajar, tetapi juga mendampingi siswa agar mereka bisa menemukan cara belajar yang paling relevan. Perubahan ini terlihat dari beberapa hal. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek dan konteks nyata, sehingga siswa tidak hanya memahami teori tetapi juga mempraktikannya. Selanjutnya, siswa diberi keleluasaan menentukan arah belajar sesuai minatnya, sehingga mereka lebih bersemangat dan merasa pembelajaran lebih relevan. Yang ketiga, guru berperan sebagai fasilitator, yaitu mendukung dan membimbing proses belajar tanpa mendominasi kelas. Yang kedua yaitu tujuan penerapan kurikulum. Kurikulum Merdeka dirancang agar siswa berkembang secara utuh, bukan hanya dalam hal akademik. Beberapa tujuan yang ingin dicapai meliputi menguatkan kreativitas, kemandirian, dan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, mengembangkan keterampilan komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan. Yang ketiga, menumbuhkan karakter seperti tanggung jawab, kejujuran, dan disiplin. Yang ketiga yaitu tantangan dalam implementasi. Walaupun kurikulum Merdeka membawa banyak perubahan positif,
pelaksanaannya di sekolah tidak selalu berjalan lancar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih ada berbagai kendala yang sering muncul di lapangan, seperti peran guru berubah cukup drastis sehingga membutuhkan adaptasi dan pelatihan berkelanjutan. Selanjutnya, sarana teknologi belum memadai, misalnya kurangnya komputer dan akses internet di sekolah. Yang terakhir, pendanaan terbatas untuk menunjang pengadaan perangkat ajar dan pelatihan guru. Selanjutnya yaitu dampak positif yang terlihat. Di sisi lain, penerapan kurikulum ini memberikan banyak perkembangan positif. Siswa terlihat lebih bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar karena metode yang digunakan lebih dekat dengan realitas mereka. Dampak positif dari penerapan kurikulum merdeka yaitu siswa lebih aktif dalam diskusi, presentasi, dan kerja kelompok. Keterampilan digital meningkat karena proses pembelajaran banyak diintegrasikan dengan teknologi. Selanjutnya itu pemahaman terhadap materi lebih kuat karena siswa sering belajar melalui praktik langsung. Selanjutnya karakter siswa berkembang melalui kegiatan kolaboratif dan kebiasaan mengatur waktu sendiri. Baik, selanjutnya itu peran penting stakeholder. Keberhasilan penerapan kurikulum merdeka sangat dipengaruhi oleh kerjasama antara sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Guru membutuhkan dukungan agar lebih percaya diri menjalankan metode baru. Sementara siswa membutuhkan bimbingan di rumah agar proses belajar lebih konsisten. Orang tua juga perlu memahami perubahan kurikulum supaya tidak salah menafsirkan metode penilaian atau tugas sekolah. Ketika komunikasi antar sekolah dan orang tua berjalan baik, proses adaptasi menjadi lebih lancar dan hasil belajar siswa pun meningkat. Selanjutnya yaitu arah pembaruan yang diperlukan. Untuk memastikan kurikulum merdeka berjalan lebih aktif, beberapa pembaruan strategis perlu dilakukan, yaitu yang pertama, menyediakan pelatihan guru secara berkelanjutan terkait pembelajaran berbasis proyek dan penggunaan teknologi. Yang kedua, mengembangkan infrastruktur teknologi yang memadai di sekolah. Selanjutnya, menyusun panduan penilaian yang lebih jelas agar guru tidak bingung dalam menerapkannya. Selanjutnya, memperluas layanan bimbingan karir agar siswa paham arah masa depan mereka. Dan terakhir, melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kurikulum. Baik, selanjutnya yaitu jurnal yang keempat ya, dengan judul landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu landasan religius. Landasan religius menekankan bahwa kurikulum harus dibangun berdasarkan nilai-nilai keagamaan agar proses pendidikan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara pengetahuan, tetapi juga kuat secara modal dan spiritual. Kurikulum yang dilandasi nilai agama bertujuan membimbing siswa menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, sekaligus memiliki pengetahuan yang bermanfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang menjunjung tinggi pembentukan manusia berkarakter. Selanjutnya yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis memberi arah dan dasar pemikiran dalam penyusunan kurikulum. Berbagai aliran filsafat seperti perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, progresivisme, dan rekonstruktivisme turut mempengaruhi konsep kurikulum yang dikembangkan. Setiap aliran menawarkan pandangan berbeda, mulai dari pentingnya warisan budaya, pembentukan kemampuan rasional, hingga pembelajaran yang berpusat pada siswa. Di Indonesia, pengembangan kurikulum juga wajib berpijak pada Pancasila sebagai dasar negara agar tetap selaras dengan nilai-nilai kebangsaan.
Selanjutnya yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan dan pengembangan kurikulum. Semua penyusunan kurikulum harus mengikuti aturan resmi seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, peraturan pemerintah, dan berbagai keputusan menteri terkait pendidikan. Dengan adanya landasan hukum, kurikulum memiliki legitimasi yang kuat sehingga pelaksanaannya seragam dan terarah sesuai standar nasional. Aturan ini juga memastikan setiap lembaga pendidikan berada pada jalur yang benar dalam mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya itu landasan psikologis. Landasan psikologis berkaitan dengan pemahaman mengenai perkembangan dan karakter peserta didik. Kurikulum harus disesuaikan dengan tahap perkembangan fisik, intelektual, emosional, dan sosial siswa agar materi yang diajarkan tepat sasaran. Psikologi perkembangan membantu menentukan isi materi sesuai usia, sedangkan psikologi belajar menentukan bagaimana materi tersebut harus diajarkan agar mudah diterima. Dengan memahami perbedaan individu, kurikulum dapat dirancang lebih efektif dan manusiawi. Selanjutnya yaitu landasan sosiologi atau sosial budaya. Landasan ini memastikan kurikulum selaras dengan kondisi masyarakat, budaya, dan lingkungan tempat siswa hidup. Karena setiap daerah memiliki kebiasaan dan nilai yang berbeda, kurikulum perlu mempertimbangkan keragaman tersebut agar pendidikan relevan dengan kehidupan peserta didik. Kurikulum juga harus mencerminkan kebutuhan masyarakat serta mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja dan dinamika sosial. Dengan demikian, sekolah dapat mencetak lulusan yang mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. Selanjutnya yaitu landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Pesatnya perkembangan IPTEK menuntut kurikulum selalu diperbarui agar tidak ketinggalan zaman. IPTEK berperan sebagai landasan penting karena pendidikan perlu mengikuti kemajuan teknologi, terutama dalam media pembelajaran dan informasi. Kurikulum harus mempersiapkan siswa menghadapi perubahan zaman dengan membekali mereka pengetahuan teknologi dan kemampuan adaptasi. Dengan begitu, peserta didik memiliki kompetensi yang relevan dengan perkembangan dunia modern. Selanjutnya yaitu landasan organisatoris. Landasan organisatoris berkaitan dengan bagaimana materi pelajaran diatur dan disusun dalam kurikulum secara sistematis. Penyusunan materi harus mempertimbangkan ruang lingkup, kedalaman, urutan, serta hubungan antar mata pelajaran agar pembelajaran berlangsung terstruktur dan mudah diikuti oleh siswa atau peserta didik. Kurikulum dapat disusun berdasarkan topik, konsep, tema, atau mata pelajaran sesuai kebutuhan. Pengorganisasian yang baik membantu guru menyampaikan materi secara berjenjang dan siswa memahami pelajaran dengan lebih mudah. Yaitu jurnal ke-5 dengan judul analisis pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu perubahan kurikulum di Miss El Susi Meldina. Pada masa new normal, Miss El Susi Meldina mengalami perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 menuju kurikulum Merdeka Belajar. Perubahan ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang menuntut madrasah di seluruh Indonesia untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, serta dampak pandemi. Perubahan tersebut tidak hanya mengikuti aturan pemerintah, tapi juga menjadi upaya madrasah untuk memiliki ciri khas tersendiri. Dalam prosesnya, kurikulum dikembangkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti tuntutan zaman, kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, dan kearifan lokal. Selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum dalam pembelajaran. Pengembangan kurikulum dilakukan melalui dua jalur, yaitu intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Pada intrakurikuler, madrasah menyesuaikan mata pelajaran umum dan agama
dengan kurikulum nasional serta kebutuhan era new normal. Sementara pada jalur ekstrakurikuler, madrasah menambah program-program pendukung seperti baca tulis Al-Quran, praktek ibadah, pembelajaran aksara Arab Melayu, serta sholawatan dan seni baca Al-Quran. Pengembangan ini bertujuan melengkapi kemampuan siswa, memperkuat kompetensi agama, dan menjaga budaya lokal tetap hidup di lingkungan madrasah. Selanjutnya yaitu alasan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum dilakukan karena madrasah harus mampu menjawab perubahan zaman yang makin cepat, terutama setelah pandemi. Dunia kerja dan masyarakat kini membutuhkan generasi yang kreatif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan teknologi. Selain itu, perkembangan iptek memunculkan kebiasaan guru. Memunculkan kebiasaan baru dalam belajar seperti digital learning yang menuntut kurikulum ikut berubah. Di sisi lain, madrasah juga memasukkan unsur kearifan lokal seperti aksara Arab Melayu agar pelajaran tidak melupakan nilai budaya daerah. Selanjutnya yaitu pengembangan ekstrakurikuler. Program ekstrakurikuler menjadi bagian penting dalam pengembangan kurikulum karena memberi ruang bagi siswa untuk mengembangkan bakat dan keterampilan. Kegiatan seperti baca tulis Al-Quran dan praktik ibadah membantu siswa memastikan siswa menguasai kemampuan dasar keagamaan dengan baik. Aksara Arab Melayu diajarkan sebagai wujud pelestarian budaya ulama Nusantara. Sementara kegiatan sholawatan dan seni baca Al-Quran menjadi wadah bagi siswa yang memiliki minat di bidang seni Islam. Ekstrakurikuler ini dirancang selaras dengan minat siswa dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu capaian pengembangan kurikulum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa Miss El Susi Meldina mampu menguasai dua jenis pengetahuan secara bersamaan, yaitu ilmu keislaman dan ilmu umum. Hal ini membuat madrasah berada pada posisi unik dibandingkan sekolah lain karena siswa tidak hanya memiliki kemampuan akademik tetapi juga keterampilan keagamaan yang kuat. Orang tua juga menyampaikan kepuasan karena anak-anak mereka memperoleh pengalaman belajar yang lebih lengkap dan relevan dengan tuntutan zaman, termasuk kemampuan digital yang ikut berkembang selama masa new normal. Selanjutnya yang keenam yaitu jurnal yang berjudul Implementasi Kurikulum Merdeka. Yang pertama, gambaran umum kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka hadir sebagai upaya memperbaiki cara belajar yang selama ini dianggap terlalu kaku dan berpusat hanya kepada penjelasan guru saja. Kurikulum ini mendorong siswa lebih aktif, kreatif, dan mandiri melalui pembelajaran berbasis proyek serta kegiatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di Labuhan Batu, penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini membuat suasana belajar lebih hidup dan memberi ruang bagi siswa untuk menemukan cara belajar yang cocok bagi diri mereka. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, tetapi berubah menjadi pendamping yang menuntun siswa memahami materi secara lebih bermakna. Selanjutnya, peran guru dan kesiapan sekolah. Perubahan terbesar dari kurikulum ini terlihat pada peran guru. Mereka dituntut untuk lebih fleksibel, kreatif, dan mampu menggunakan teknologi. Tidak semua guru siap sejak awal, sehingga proses adaptasi menjadi tantangan tersendiri. Beberapa guru perlu pelatihan tambahan, terutama dalam merancang proyek pembelajaran dan menggunakan perangkat digital. Di sisi lain, adaptasi yang berhasil menunjukkan bahwa guru mampu memainkan peran sebagai fasilitator yang membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kerjasama. Yang ketiga yaitu keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Salah satu temuan kuat dalam penelitian adalah meningkatnya keterlibatan siswa. Pembelajaran berbasis proyek membuat mereka merasa lebih tertantang dan termotivasi.
untuk ikut terlibat secara aktif. Siswa lebih sering berdiskusi, bekerja kelompok, dan menyelesaikan tugas yang langsung berkaitan dengan pengalaman nyata. Cara ini meningkatkan rasa percaya diri, keterampilan komunikasi, dan kemampuan berpikir kritis. Keterlibatan siswa juga terlihat meningkat ketika teknologi dimanfaatkan dengan baik. Misalnya untuk mencari informasi atau mempresentasikan hasil kerja. Selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi dan hambatannya. Teknologi menjadi bagian penting dalam penerapan kurikulum Merdeka. Guru dan siswa memanfaatkannya untuk mengakses materi, berdiskusi, dan membuat proyek. Namun, penelitian juga menemukan cukup banyak hambatan, terutama keterbatasan perangkat dan jaringan internet di sekolah. Kondisi ini membuat proses digitalisasi pembelajaran tidak berjalan mulus dan menimbulkan kesenjangan antara siswa yang memiliki akses teknologi dan yang tidak memiliki akses teknologi. Meski begitu, penggunaan teknologi tetap memberi dampak positif pada peningkatan literasi digital siswa. Selanjutnya itu tantangan dalam implementasi. Selain masalah teknologi, guru juga masih ada yang kebingungan dengan metode penilaian yang lebih menekankan kompetensi. Bukan sekedar nilai akhir, orang tua juga belum sepenuhnya memahami perubahan ini sehingga ada kebingungan terkait bentuk tugas dan cara penilaian. Di sisi lain, perubahan paradigma belajar yang lebih bebas kadang menimbulkan resistensi, baik dari guru yang sudah terbiasa dengan metode lama maupun dari siswa yang kurang siap mengatur waktu belajar secara mandiri. Selanjutnya yaitu peran stakeholder dalam keberhasilan kurikulum. Penelitian menegaskan bahwa keberhasilan kurikulum Merdeka sangat bergantung pada kerjasama antara guru, siswa, sekolah, dan orang tua. Guru yang aktif berkolaborasi dan didukung oleh pihak sekolah dapat menjalankan kurikulum ini dengan lebih baik. Orang tua yang memahami tujuan kurikulum akan membantu anak belajar secara konsisten di rumah. Ketika komunikasi antara stakeholder berjalan lancar, hambatan yang muncul bisa diatasi dengan cepat. Selanjutnya yaitu dampak terhadap perkembangan siswa. Kurikulum Merdeka terbukti memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan siswa. Mereka menjadi lebih bertanggung jawab, jujur, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Keterampilan berpikir kritis, presentasi, dan problem solving pun mengalami peningkatan drastis. Perubahan ini tidak hanya terlihat pada hasil akademik, tetapi juga pada perkembangan karakter yang semakin meningkat. Selanjutnya yaitu pembaruan yang diperlukan. Agar kurikulum Merdeka berjalan lebih efektif, penelitian menyarankan beberapa langkah pembaruan seperti guru perlu terus mendapatkan pelatihan, terutama dalam penggunaan teknologi dan penyusunan proyek pembelajaran. Kedua, sekolah juga perlu meningkatkan fasilitas teknologi agar semua siswa dapat merasakan manfaat yang sama. Yang ketiga, panduan penilaian perlu dijelaskan secara lebih sederhana agar guru dan orang tua tidak salah memahami. Yang keempat, menyediakan bimbingan karir untuk membantu siswa merencanakan masa depan mereka. Nah, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.